mengalir cahaya ke makammu, teranglah tiang lahatmu. Nanti kalau ada orang gali kubur, tengok-tengok ke bawah. Mohon maaf, Pak. Ustaz Somad, ya, ini ketua masjid kita meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gimana Ustaz bisa datang? Ya, saya datang besok. Saya datang. Karena tidak ada orang yang menceramahi saya, tidak ada orang menasihati saya. Ustaz Somad hari ini khutbah di mana? Saya nggak khutbah. Terus saya mau mendengar khutbah. Saya pun datanglah cepat-cepat ke masjid, nggak pakai peci, pakai kemeja, biar disangka orang mahasiswa. Duduk saya mau dengar khutbah. Datang pengurus masjid. Khotib hari ini sebenarnya adalah doktorandus Haji Fulan, tapi karena di sudut sana ada Abdul Somad, maka kita minta supaya khotib hari ini. Aku mau dengar khutbah. Tidak, jarang-jarang khutbah. Tak ada yang menasihati saya. Lalu yang menasihati Ustaz apa? Liang lahat. Makanya kalau ada orang meninggal, cepat-cepat saya datang. Datang saya sendirian. Saya tengok pemakaman sunyi. Terlambat aku. Astagfirullah. Datang saya tengok saya gali kubur. Bapak-bapak, ya. Ini ketua masjid yang meninggal. Iya. Cepat betul kok udah pulang mereka. Belum datang Pak Ustaz. Bapak sudah lama gali kubur. Sudah lama Pak Ustaz. Ukurnya pakai apa? Pakai bambu. Rupanya ngukur kubur itu pakai bambu, tidak pakai meteran. Kenapa Bapak tidak pakai meteran? Kalau pakai meteran selalu disalahkan ahli waris. Sudah diukur semeter setengah, waktu mau dikubur sempit. Padahal saya tidak salah ukur Pak Ustaz. Kenapa kubur bisa sempit? Rupanya waktu hidup suka menggeser tanah panjang orang. Ini sempadan tanah. Ya, sudah ditetapkan BPN. Ya, malam-malam datang dia ke situ digeser. Nah, itu dia kubur belum mati kok kubur sudah siap-siap ya. Begitu kau dimasukkan ke dalam, rembuk pelan-pelan. Hancur meletup perut. Makanya penggali kubur itu pakai bambu, dipotong di sini, potong sini. Supaya nanti kalau kubur itu nyempit, tidak disalahkan tukang gali. Pak Ustaz, oh gitu ceritanya. Ya, begitu digali, hujan keluar mata air. Diambil mesin penyedot air. Alhamdulillah sudah jenazah datang, naik lagi ke atas. Sudah sore mau azan maghrib, gimana? Akhirnya inisiatif keluarga suruh pulang aja dulu Pak Ustaz. Suruh pulang. Keluarga pulang. Supaya apa? Supaya jenazah ini kami timpa pakai batu. Karena kalau tidak ditimpa ngapung di atas. Sudah malam. Nanti kalau dibiarkan besok perutnya membusuk, menggelembung. Akhirnya ditimpa pakai batu. Masuk kita adat. Mana nama besar? Mana jabatan? Mana kekuasaan? Abdul Somad punya Instagram? Punya. Ada Instagram Ustaz? Ada. Berapa followernya sekarang? 8 juta. 8 juta. Tapi kalau Abdul Somad mati, datang yang 8 juta ikut masuk ke dalam. Tak ada. Matilah kau sendiri. Datang jamaah menangis. Ustaz, begitu cepat kau mati Ustaz. Kau sendiri kenapa? Gak sempat selfie. Tapi kemarin waktu Ustaz selama kau seperti ini, fotonya gak jadi. Pas dicetak nampak puas. Apa maknanya? Tidak ada yang kekal abadi. Betul? Yang kekal abadi mana? Kalau pernah kau berikan 2 sak semen untuk pondok pesantren Dayah, kalau pernah kau buatkan yang kaya, kasihlah duitmu. Saya tidak kaya Pak Ustaz. Datang kau ke sana, sapu kepala anak yatim, tak bisa ngasih duit, belikan nasi bungkus. Assalamualaikum Bapak Ketua Panti Yatim. Ya, berapa anak yatim di sini? Saya mau nasi bungkus. Ada 200 orang, keluarkan. Saya mau makan siang dengan mereka. Semuanya enggak, 3 orang. Kita enggak kaya. Mereka yang kaya-kaya iyalah. Kita bawa 2 bungkus. Tidak sebungkus, kita sebungkus. Saya kira makan.
Sebelum makan kita foto dulu ya. Streaming dulu. Alhamdulillah siang ini santunan anak ya. Kawan-kawan, banyak yang kau santun, enggak satu ya. Mewakili aja. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, setelah kau kasih makan, kau sapu kepalanya. Habis itu, kenapa kau sapu kepalanya? Karena ayahnya sudah meninggal dunia. Jadi itu kasih sayang, maka kau sapu kepalanya. Yang kau santuni itu anaknya, bukan maknya. Gajian, jangan duit itu dibawa pulang ke rumah semua. Mampir ke warung. Warung siapa? Warung saudara kita, warung dekat rumah kita. Yang sana warung besar, dia mau cari kaya. Yang warung dekat rumah ini untuk cari makan. Ibu, bungkuskan beras 5 kilo, gula 1 kilo, kopi jangan lagi ada di rumah. Bungkus. Bawa pulang ke rumah. Papa kenapa belanja banyak-banyak? Untuk kita satu aja mah. Yang ini tuh apa? Untuk anak yatim di belakang. Kau yang ngantar, yang tadi. Kenapa bukan papa yang ngantar? Mancing-mancing ya. Tapi kalau aku yang ngantar, mak lihat ada duit cantik, kau marah pula. Kau yang mancing, aku sudah mancing. Jangan bapak yang ngantar. Nanti bapak yang ngantar ditanya sama ibu, kenapa bapak yang ngantar? Kata Ustaz Somad, saya juga yang disalahkan orang. Padahal saya tak salah. Orang aja salah paham. Makanya tonton video ini sampai selesai. Jangan cuma potong bulan ini. Tahu betul tak ada giga, tak ada 24 giga. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau pernah kau sholat berjamaah di masjid, ini yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tengoklah cantiknya karpet. Karpet masjid mana yang dipinjam? Jangan nanti keluar rekaman Ustaz Somad menginjak-injak karpet. Ini memang karpet masjid, tapi aku tidak menaikkan sepatu kemana. Ini untuk ceramah, ini untuk pengajian. Maka Masya Allah, kau kasih 1 gulung. Di rumahmu karpet sudah bertimbun banyak, mati kau tinggal. Kenapa tak kau berikan 1 gulung bawa ke masjid? Assalamualaikum jamaah masjid, ini saya kasih 1 gulung untuk DP-nya. Nanti kalau saya menang saya tambah lagi. Saya kalah, ini saya jemput balik. Pak, kami tidak perlu karpet, karpet kami sudah banyak. Pak, kami tidak perlu AC, karena di Kakemon sudah dingin. Yang kami perlu adalah keluarkan perda supaya anak kami bisa sekolah dapat pendidikan agama. SMP siap makan pulang. Pelajaran agamanya PAI, pendidikan agama Islam. Di situ akidah, di situ bahasa Arab, di situ akhlaknya, di situ nahunya, di situ sorobnya. Mau jadi apa anak kita? Oleh sebab itu SMP tanggung jawab siapa? Bupati wali kota. SMA tanggung jawab gubernur. Makanya kalau ada anak SMP masuk neraka, itu bupati tanya di hadapan Allah. Oh, Ustaz nyindir Pak Bupati? Enggak. Saya penceramah yang tak pandai sendiri itu. Saya to the point aja. Ngapain saya ngomong depan orang banyak? Bagus saya ngomong langsung. Ustaz tolong sindirkan. Apa yang mau disindirkan? Ini ada orang kaya udah nyumbang tapi duitnya dimintanya balik. Oh, ceramahlah saya. Al-aidu ila hibatihi, orang kaya yang mengambil sedekahnya kal-kalbil ladzi ya'udu ila qaihi, seperti anjing yang menjilat muntahnya kembali. Wow, begitu selesai ceramah, mantap ceramah Ustaz tadi berhati-hati. Terus yang disindir tak datang Pak Ustaz. Bukan begitu cara ceramah. Ceramah itu tak kompan sendiri menindir. To the point. Kita kasih tahu, ini ada santri, ini ada pendidikan agama. Maka di akhirat nanti banyak orang-orang yang punya jabatan. Ketika ditanya Allah, berapa lama kau jadi pejabat? 5 tahun, 10 tahun. Apa yang pernah kau buat? Ada pesantren kau buat?
ada guru agama kau tolong, ada daya kau bantu, ada anak tahfiz Quran yang kau datangi. Tidak ada. Kenapa kau tidak ada? Karena Ustaz tidak pernah menyampaikan itu, takut pejabat tersinggung. Ustaz kalau ceramah apa? Judul ceramah kita sabar. Oh, sabar ya. Sabar lo. Lakimu dilarikan orang sabar. Itu bukan sabar, goblok. Yang namanya sabar itu adalah sabar menahankan duit, tidak jadi beli tas kulit, tidak jadi beli koper mahal, tidak jadi beli gelang emas. Sabar tidak beli macam-macam. Demi apa? Untuk membayar sekolah anak yatim di Dayak selama setahun. Itu yang namanya sabar. Itu sabar. Itu baru sabar. Ini tanah 20 hektar bisa ditanam kopi, bisa ditanam semangka, bisa ditanam cabai, bisa ditanam macam-macam. Tapi sabar, sabar, sabar untuk menerima pahala, sabar untuk tidak dapat untung dunia. Wakafkan, itu baru sabar. Bukan sabar. Kau kenapa? Aku sabar. Itu bukan sabar, letoy. Loyo, lolai mati. Ustaz Somad kalau sebelum ceramah kayaknya cuma mau mati. Tapi begitu sudah dapat jas semangat, iyalah. Kamu tak tahu aja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ke depan ini tanggung jawab kita bersama. Ibu, pesantrennya sudah ada, dayaknya sudah ada, anaknya sudah siap. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak semakin nanti menit. Pergi menit. Sampai isya nanti ngaji isya. Mama nggak ke masjid? Mama udah dewasa. Ayah nggak ke masjid? Ayah musik. Kau nggak bisa. Anak-anak ini perlu suri taula. Ini banyak yang ibu-ibu ngantar anak ke masjid pakai celana pendek, tapi dia Aceh nggak ada. Di Aceh nggak ada perempuan pakai celana pendek. Pramugari yang pakai celana panjang. Pramugari kalau sudah masuk nanti Aceh Darussalam, orangnya pendek, tapi kaos kakinya mana? Ustaz tahu dari mana? Aku tahu. Saya tidak nengok, tertengok. Saya tidak sengaja nengok. Sudah, saya sengaja tak nengok, sudah mau turun di tangga, datang dia, Ustaz, selamat jalan ya. Kan tak mungkin orang senyum tak kita balas kan? Paksa saya balas. Ustaz Somad ceramah, mereka tak peduli. Pakailah jilbab, pakailah kain panjang. Tak mungkin saya di pesawat itu ceramah. Masuk pesawat, Assalamualaikum warahmatullah. Tak mungkin. Siapa yang bisa merubah aturan itu? Yang bisa merubah aturan orang yang punya kekuasaan. Peraturan daerah Nangro Aceh Darussalam, pesawat apapun yang masuk kemari mesti pakai jilbab. Bisa atau tak bisa? Bisa. Ustaz Somad, kita akan adakan pelayaran kapal. Orang Malaysia ngajak saya, nanti Ustaz ceramah dari Kuala Lumpur, kita akan berlayar menuju Pulau Sabang. Apa nama pelayarannya? Titanic Syariah. Kapal terombang ambing, dipukul ombak, dihempas gelombang. Ustaz nanti akan ceramah di atas kapal pesiar. Kita akan tahajud bersama. Tapi Ustaz, kapal-kapal pesiar tidak ada berani masuk ke Sabang. Kenapa? Karena di sana Homar tidak boleh masuk. Mereka cerita tentang kelebihan Aceh. Di sana itu Ustaz, di Sabang itu Homar tak boleh masuk. Perempuan pakai rok pendek tak boleh masuk. Pokoknya harus sari. Dalam hati saya, aku pula mau ke Nazar. Aku udah ceramah di sana. Saya tak pula bodoh. Jadi itu di Sabang. Iya Pak Ustaz. Mantap lah tuh dia. Saya udah ceramah di Sabang, sudah jumpa dengan Pak Wali Sabang,
diceramah di tempat di pelabuhan, akan mendarat di sana. Bangga kita orang bercerita tentang kelebihan Sabang. Ustaz dari mana? Saya dari Riau, tapi Sabang itu masih satu pulau sama saya, Sumatera juga. Pulau besarnya Sumatera. Bangga kita menjadi orang Indonesia. Kenapa? Karena ada satu daerah yang menerapkan syariat Islam, maka ini mesti kita jaga. Lewat apa? Anak-anak yang berilmu, yang beriman, yang beramal. Dan anak-anak itu sekarang hadir malam ini. Itu dia. Itu anak-anak itu. Yang pakai kemeja, pakai peci itu nanti jadi kepala kantor Kementerian Agama. Yang pakai baju kaos itu dinas pendapatan. Bapak Ibu boleh ketawa malam ini, tapi nanti Bapak Ibu baru tahu 20 tahun akan datang, anak Bapak Ibu pulang dengan seragam tentara, pulang dengan seragam polisi, mengetuk kamar ibu membangunkan sholat subuh. Mama, papa, papa, jangan panggil papa, kita makan sambal belacan. Ayah, ya bangun ya. Anakku memang polisi Pak Ustadz, anakku memang tentara Pak Ustadz, tapi dia yang membangunkan kami sholat berjamaah. Kenapa dia polisi? Kenapa dia tentara? Tapi tak tinggal sholat berjamaahnya. Allah bisa karena biasa. 6 tahun jadi daerah dibiasakan, 6 tahun jadi pesantren dibiasakan. Di mana pesantrennya? Itulah di tanah 20 hektar tadi. Ujung-ujung ceritanya ke situ-situ aja Ustaz Somad. Maksud cerita saya, yang punya tanah luas tambahlah lagi. Tak cukup hanya satu pesantren saja, harus ada 1000 daya untuk menyelamatkan anak-anak kita dari narkoba. Setuju? Jangan cuma setuju aja, keluar duit. Setuju. Tapi Allahu Akbar. Pas nanti lewat kotak sedekah. Biasanya saya kalau ceramah di mana-mana itu ada penggalangan dana. Malam ini kenapa tak ada? Rupanya orang Takengon tidak main lagi pakai receh-receh. Takengon itu langsung transfer banking. Langsung. Sudah terkirim. Begitu nengok reportnya menangis. Kok nangis kenapa? Salah. Ku sangka 100.000 rupanya 10 juta. Dia tak tahu yang salah ketik itulah yang akan menyelamatkan engkau dari neraka jahanam. 10 juta yang kau salah kirim ke daerah itulah yang akan menolong engkau. Adapun rumah yang kau bangun 10 miliar besar, rumah yang besar itu akan dijual oleh istrimu, dibagi anak-anakmu, dan mereka akan pakai untuk liburan berjemur ke pantai. Iya, kalau dulu kau didik anak-anaknya pendidikan agama, mereka jual harta warisan, mereka ziarah ke makammu berdoa, Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Datang istrimu menggandeng suaminya brownies, berondong manis. Ziarah ke makam. Ini makam siapa ya? Makam suami yang lama. Kau hanya tinggal kenangan masa lalu. Tidak apa-apa. Masih syukur dia mau ziarah. Ada yang lebih parah lagi. Dapat harta warisan, dibelikannya suami yang baru itu motor gede. Sore-sore mereka jalan-jalan sore, JJS, jalan-jalan sore, saking kan kuatnya pegangan, suaminya nanya, mana makam suamimu yang lama? Tuh.
Sekarang dia berkata, abang jangan pergi lama-lama ya, buah hati belayan jiwa, setengah nafas lu pergi. Begitu kau mati, semuanya hanya tinggal gombal belaka prek. Ustaz provokator. Gara-gara Ustaz lah rusak hubungan kami. Yang kubicarakan ini fakta, betul? Aku mereka. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kalau saya ceramah malam ini, cerita sana cerita sini, tapi kesimpulannya bisa diambil kan? Bisa. 20 hektar. Insya Allah. Kalau di tempat lain saya ceramah pakai poin. Adapun ceramah saya malam ini ada 5. Yang pertama, yang kedua. Tapi di Takengon tak perlu. Kenapa? Karena masyarakatnya cerdas, bisa menyimpulkan sendiri. Begitu selesai pengajian, berapa kesimpulan kau? 5. Kau 7. Kau lain. Terserah aku lah. Otak-otak aku apa mau ikut? Tak perlu kelahi gara-gara ini. Persatuan kita sudah sama. Yang penting semuanya sepakat bahwa sholat subuh itu wajib. Ada yang mengatakan sholat subuh sunnah. As-salatu khairum minan naum. Paling selimut. Bang, ke masjid bang. Sholat subuh itu sunat aja. Tidak ada semuanya. Apa bukti pengajian malam ini berhasil? Pengajian malam ini berhasil bisa dilihat bukan ramainya stadion malam ini. Pengajian malam ini berhasil adalah ketika sholat subuh besok ramai berjamaah. Amin. Amin. Tengok besok. Besok sholat subuh, foto kirim ke FB masing-masing. Keadaan sholat subuh ini melipat 2 kali lipat, mantap. Tapi kalau yang sholat subuh besok tetap pemain inti. Dia yang azan, dia iqamat, dia imam. Alhamdulillah Ustaz Somad. Sejak mendengar pengajian Ustaz suami saya itu sekarang Ustaz sholat duhanya pun pakai kunut. Tengok di kamarnya. Allahumma hdina fi man hadait wa 'afina fi man 'afait. Abang sholat apa bang? Subuh. Gimana sholat subuh jam 8? Tutup gorden, matikan lampu, gelap-gelapkan sedikit, usolli fardhu subuh. Alhamdulillah, tapi kita bangga anak-anak muda. Kenapa kau lambat sholat subuh? Tadi malam pengajian. Pengajian siapa? Ustaz Somad. Jadi kau lambat ini gara-gara Ustaz Somad? Iya. Saya pula dijadikan kita. Pandai kau mencari-cari atasnya. Ini kamera sih. Cuma kadang kamera itu ada yang pakai lampu cat tadi. Ini yang belum lunas tak ada lampu. Ustaz ini ngomongnya menyinggung perasaan. Saya nengok Ustaz Somad ini benci tapi rindu. Bukan sampai belajar. Podas dia, tapi sudah. Artinya apa? Kalau ada kata-kata saya menyinggung perasaan, galah patah boleh disambung, kaca retak boleh direkat, hati yang sakit kemana obat akan dicari. Oleh sebab itu jangan pernah singgung perasaan. Kau singgung perasaan sekali, seumur hidup wajahnya akan berbekas di hati. Betul? Saya tak bisa maafkan dia Pak Ustaz. Sudah datang ke rumahnya, tak bisa saya datang. Mau memudahin muka. Oleh sebab itu kata-kata kita, man kasura kalamuhu kasura satu. Siapa yang paling banyak ngomongnya, dia yang paling banyak salahnya. Satu stadion ini siapa yang paling banyak salahnya? Semua dah tunjuk ke saya. Ambil yang baik, yang buruk tinggalkan. Ini berlaku pada isi ceramah, bukan sendal hari Jumat. Banyak orang sholat Jumat pulang hilang sendal.
Kenapa hilang? Sesuai dengan pesan Ustaz Somad, ambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, kalau hitung-hitunglah berapa banyak orang tersinggung dengan saya, dari mulai turun mobil dengan Pak Bupati tadi, berapa kaki yang terinjak, berapa tangan yang sudah mengulur, sudah mau sampai, jangan salah. Dalam hatinya, sakit hati, sakit hati. Sampai ya Ustaz Somad, saya mau datang kemari nih Ustaz, dari pagi tadi saya sudah menunggu. Begitu tanganku ulurkan, kok kenapa cepat betul datang? Salah jatuh. Begitu tangan mau kuulurkan tadi, kami tak ada duit untuk di hotel, kami nginap di masjid Ustaz. Begitu tangan mau kuulurkan, tiba-tiba ditepiskan, menengok buku tak boleh. Sombong sekali Ustaz, menuntut dia di pengadilan Allah, di mahkamah Allah. Maka berapa banyak orang tidak masuk surga, bukan karena tak sholat, bukan karena tak puasa, tapi karena menyinggung perasaan, merusak hubungan. Maukah Bapak Ibu memaafkan segala silap salah Abu Somad? Selesai. Lebih baik kita minta maaf di sini daripada kita mencari dia di akhirat. Betul? Makanya kalau ada apa-apa minta maaf langsung. Saya sudah minta maaf Ustaz, tapi begitu saya minta maaf, jangankan mulutnya menyaut, hidungnya pun tak menyaut. Hidung memang tak bisa menyaut. Sombong dia Ustaz, gak apa-apa, yang penting kau minta maaf. Saya sudah ketuk pintu rumahnya, keluar dia, anjing herder keluar. Gak penting, yang penting kau datang minta maaf. Assalamualaikum saudaraku, aku minta maaf. Dan masalah dia mau maafkan atau tidak itu urusan dia dengan Allah. Tapi jangan kau bilang di depan dia, aku minta maaf. Masalah kau mau atau tidak. Tapi aku minta maaf, masalah itu urusan kau sama Allah. Jangan, makin marah ya. Datang aja bilang aku minta maaf. Tapi kalau terkait masalah hati, kalau masalah duit tak bisa. Yang kau bilang aku minta maaf ya utangku kemarin, tak bisa. Mesti kau bayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Haji, sehat Pak Kades, sehat Pak Kadus. Kau bayar utang? Udah selesai kemarin. Oh tak bisa, harus kau bayar. Segenggam saja yang haram kau makan, sejengkal tanah kau geser, sejengkal tanah sempadan, sejengkal tanah perbatasan. Nih, kau geser sejengkal, maka 7 lapis tanah akan berdiri di leher. Sab'i aradin, 7 lapis. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya sejengkal tak pernah, terus semeter saja. Nauzubillah. Kita ini jangan sombong, jangan angkuh. Kami tak ada angkuh, kami di bawah. Yang sombong angkuh kan Ustaz Somad. Tinggi betul tempat dia ceramah. Jarang-jarang ceramah tinggi. Mau terus ah. Apa yang bukan saya pegang ini tak pegang. Kenapa Ustaz tak pegang? Tidak ada yang gaya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang ada di sebelah sana rupanya ada jamaah juga yang mendengar. Apa yang ada di sana rupanya jamaah juga ada mendengar. Sebelah kanan perempuan, sebelah kiri laki-laki. Di tengah para alim ulama, karena ulama memang mesti di tengah, tidak condong kiri, tidak condong ke kanan. Dia memperjuangkan umat, dia berada mengayomi, melindungi umat. Tempat bertanya, suluh di tengah gelap, tetesan embun di tengah gurun pasir yang panas. Tempat minta petunjuk ketika tidak tahu. Fas'alu ahla zikri, tanyalah para ulama kalau kamu tidak tahu. Rusak AC mobil, tanya servis AC. Rusak knalpot motor, tanya tukang jual knalpot. Tapi kenapa ketika tidak paham agama, kau baca sendiri, kau renungkan sendiri, kau terjemahkan sendiri, kau pahami sendiri, kau nyasar sendiri, kau sesat sendiri. Saya tidak perlu tanya-tanya kepada Abu Abi Tengku di pesantren Bidayah. Saya cukup baca Quran sendiri, saya pahami sendiri. Kalau gitu nanti kau naik pesawat tak usah pakai pilot, kau maju sendiri, kau terbangkan sendiri. Kita harus tanya kepada ahlinya. Oleh sebab itu beruntung orang di Aceh ini. Kenapa masih banyak para abu, para abi, para tengku, tuan guru, alim ulama
maka manfaatkan ini sebaik-baiknya. Kalau ini kita jaga dengan baik, yang punya kuasaan berjihad menolong agama Allah dengan kekuasaannya, dengan jabatannya, yang punya pistol dengan pistolnya, yang punya tanda tangan dengan tanda tangannya, yang punya harta dengan hartanya, perempuan dengan kelembutan mendidik anak-anaknya, anak-anak dengan bakti pada orang tuanya, maka insya Allah kita semuanya akan mati dalam keadaan husnul.